Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Risma Amelia dari Hubungan Internasional kelas A angkatan 2020. Jadi video part 3 ini adalah kelanjutan dari part 1 dan part 2 yang lalu mengenai kenapa manusia tidak pernah merasa cukup. Sebelumnya saya sudah membahas di part 1 dan part 2, tetapi menurut saya itu masih belum begitu luas. Oke, langsung lanjut ke pembahasan, yaitu seperti yang saya katakan di part 1 dan part 2, bahwa ada beberapa faktor logis yang membuat manusia itu tidak pernah merasa cukup, yaitu kompetensi, rasa ingin tahu, dan kurang bersyukur. Tetapi faktor utama yang menurut saya menyebabkan manusia itu tidak pernah merasa cukup adalah kurangnya rasa bersyukur terhadap apa yang telah didapat dan dimiliki. Juga selalu lupa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Terkadang manusia juga tidak mau bersyukur dalam kehidupannya, meski ia telah hidup dengan layak dan serba berkecukupan. Sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan yang cukup sederhana, tetapi karena mungkin saya juga tidak begitu paham dengan ukuran kebahagiaan, dan seperti yang saya katakan di part 1 dan part 2, bahwa kunci dari merasa cukup adalah dengan bersyukur. Dan setelah saya perdalam lagi, sumber rasa syukur itu ternyata ada pada diri sendiri, di mana ketika seseorang bisa menerima diri apa adanya, maka dia akan lebih mudah bersyukur atas dirinya. Oleh karena itu, selalu bersyukur saat sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bersyukur adalah salah satu dari ibadah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang memiliki arti, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambahkan nikmat itu. Akan tetapi, barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih. Bersyukur adalah salah satu dari ibadah, dan saya percaya bahwa bersyukur adalah sebuah keputusan. Ia bukan datang dari hasil kesuksesan ataupun pencapaian, apalagi dari materi yang kita miliki. Ia ada dalam hati kita saat ini, dan kita tidak perlu mencari kemana-mana. Jika belum menemukannya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa dimampukan untuk bersyukur, dan agar kita bisa melihat apa yang sebelumnya mungkin belum nampak, dan agar bisa memperoleh kebijaksanaan untuk menghargai apa yang ada dan bisa menemukan rasa cukup bahkan dari hal-hal yang selama ini tampak begitu sederhana. Dan yang penting bagi seseorang itu ternyata memiliki sifat qanaah. Seseorang yang memiliki sifat qanaah akan merasa cukup dengan apa yang ia miliki, bahkan ia merasa bahwa dunia dan seisinya seolah-olah sudah terasa cukup hanya dengan harta yang dimiliki. Dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda
Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, terutama pada diri, keluarga, dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Begitu banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan apa yang kurang, hingga tak lagi tersisa waktu untuk mensyukuri apa yang kita miliki selama ini. Bersyukur itu memang mudah ketika segala sesuatunya baik-baik saja, tetapi ternyata bukan rasa bahagia yang membuat kita perlu bersyukur, namun rasa syukurlah yang membuat kita bahagia dan merasa cukup. Sebagai seorang manusia biasa, tentu kita selalu menginginkan jika hidup kita itu selalu meningkat, entah itu dalam hal harta, tahta, dan sebagainya. Sebenarnya emang tidak ada yang salah, dan mungkin itu wajar-wajar saja, tetapi tetap kembali lagi ke perspektif kita masing-masing. Dan sebagai manusia itu yang menjadi masalah adalah ketika kita selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bersyukur atas nikmat yang telah kita miliki. Karena bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.